Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Khalid bin Umair menceritakan Utbah bin Ghazwan. Khalid bin Umair seorang tabi'in dan Utbah bin Ghazwan seorang sahabat radhiyallahu anhu pernah berkhutbah dengan mengatakan, disebutkan kepada kami bahwa batu dilemparkan dari pinggir Jahannam, lalu jatuh di dalamnya selama 70 tahun sebelum mencapai dasarnya. Demi Allah, ia akan penuh. Apakah kalian heran? Maksudnya apakah kalian tidak percaya itu? Ini pengakuan seorang sahabat tentang penyampaian baginda Nabi SAW. Juga hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Al-Hasan al-Basri rahimahullah seorang ulama tabi'in juga mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, perbanyaklah mengingat neraka karena apinya sangat panas, dasarnya sangat dalam, dan alat pemukulnya terbuat dari besi. Jangan anggap remeh itu. Ya kan, untuk apa masuk neraka Jahannam teman-teman? Karena pelanggaran. Ingat, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selalu lebih sedikit. Memang rumit teman-teman. Kalau seandainya Allah memberikan pada diri kita potensi untuk melakukan sesuatu, bergejolak dalam jiwa kita kayak hawa nafsu, lalu Allah larang, itu mungkin susah. Seperti misal, Allah berikan kita hawa nafsu kepada lawan jenis, kita mau lihat, kita mau cium, kita mau sentuh. Allah kasih potensi, lalu Allah larang. Allah ciptakan perempuan atau laki-laki tapi nggak boleh sentuh ya, nggak boleh sama sekali, nggak ada caranya. Maka mungkin ini rumit, pasti orang akan melanggar karena bergejolak dalam jiwanya. Tapi enggak kok, ada perempuan dan laki-laki, boleh diajarkan nikah, akad nikah, 2 saksi, gampang. Lamar ditolak, lamar yang lain kan gitu. Hanya tolak lagi, lamar yang lain. Ada miliaran manusia, nggak mungkin. Subhanallah, ulama mengatakan dengan kuasa Allah, sejelek apapun manusia itu, Allah akan buat ada manusia yang menyukainya. Kalau dia botak misalnya, mana teman-teman yang botak, maka Allah akan utus perempuan yang suka botaknya itu. Kuasa Allah. Orang ini pendek, ada Allah yang suka pendeknya. Allah utus orang itu. Makanya kita temukan ada orang cacat, ada istrinya. Ada perempuan yang kurang-kurang, ada suaminya, gitu kan? Kuasa Allah SWT, Allah akan utus. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, karena yang ciptakan kita Allah. Maka Allah akan utus yang cocok buat kita, gitu kan? Udah selesai, seperti itulah. Jadi kita jangan sampai bersangka buruk sama Allah. Semuanya aman. Aman saja, tinggal berada di relnya. Dan jangan keluar dari situ teman-teman sekalian. Tidak ada gunanya keluar dari jalur keimanan. Nggak ada ketentraman. Abu Hurairah juga mengatakan riwayat, kami tengah berada di sisi Nabi SAW, lalu kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau menjawab, itu atau ini adalah batu yang dikirimkan Allah ke dalam neraka Jahannam sejak 70 tahun dan kini sampai di dasarnya. Jadi saking dalamnya neraka Jahannam itu. Artinya orang jatuh saja dari lembah ke jurangnya, sudah cukup untuk remuk. Bagaimana dengan dalamnya 70 tahun? Jangan konyol teman-teman sekalian. Nikmati yang halal, jauhi yang haram. Nikmati yang halal. Silakan nikah. Setelah nikah insya Allah silakan berhubungan sampai capek. Mau ciuman sampai jontor silakan, mau pelukan silakan, mau berhubungan biologis, hamil punya anak 10 boleh. Tapi jangan caranya sembunyi-sembunyi zina. Takut-takutan di bawah pohon sembunyi-sembunyi. Ada motor lewat tutup mukanya. Apa? Saya pernah gitu lewat di sebuah jalan di Kalibata, begitu mobil saya lewat pada sembunyi semua. Kelihatan kayak sembunyi tutup mukanya, takut ketahuan. Kenapa? Menikah baik-baik. Kalau menikah jalan, wajahnya kelihatan. Suami iya, istri iya, bangga, nggak ada apa-apa. Kenapa nggak lakukan ini? Gampang ditolak, saya bilang tadi. Lamar lagi yang lain. Dan nikah dengan orang sekufu, nggak usah cerewet. Yang penting namanya perempuan. Gitu. Yang penting namanya laki-laki, sama saja. Kemasannya yang beda. Sama saja. Sama-sama bisa ngobrol, sama-sama bisa jalan, sama-sama. Kalau tidak ada ayam, makan tempe lah. Nggak ada tempe, nasi putih, makan. Yang penting laparnya hilang. Dunia sebentar kita lalui kan. Kalau ada ayam, alhamdulillah. Ada kambing, alhamdulillah. Kalau nggak ada, makan. Daripada mati kelaparan. Kan begitu. Jadi yang haram itu sedikit, nggak usah khawatir. Yang halal. Kita untuk apa teman-teman nikmati yang haram baru masuk neraka? Sudah rumit. Orang tuh haram itu selalu sembunyi-sembunyi, ketakutan. Setiap kali ada mencuri, misalnya buat nota palsu,
Dia duduk di meja kerjanya, begitu bosnya datang sudah ketakutan. Padahal bosnya cuma lewat. Hah? Ada telepon bunyi, sudah ketakutan, jangan sampai ini. Ada orang bel rumahnya takut ketahuan. Gitu. Kan itu apa hidup begini? Hah? Gara-gara masalah haram. Makan roti teman-teman dari uang yang hasil kerja angkat batu lebih mulia. Orang makan rezeki halal, tukang batu di pinggir jalan beli roti, makan dengan puasnya, enak. Daripada orang makan dulu di meja beragam macam tapi uang korupsi ketakutan sendiri. Baru makan telan sedikit daging, ini kayaknya sebentar saya dituntut nih. KPK datang nih. Ya? Ini datang, itu datang. Untuk apa? Ujung-ujungnya juga kalau mati masuk neraka wa na'udzubillah.